Ada lo bini awak kau pak pariwak tiri. Iya kan? Awak tanah jo kayu. Kayu masih disiramnya minyak tanah. Tapi pariwak kau tiri, leh itu api. Indah. Asia nang pariwak tiri itu. Nang gilo bau tang sebelinder, bau tang mixer, bau tang rice cooker, bau tang vakum cleaner, bau tang magic jar, bau tang laki, bau tang sana yang utang. Ini orang tak punya planning, tak punya rencana yang matang. Utang tu akan menyusahkan kita. Ya kan? Aduh cek lah produksi ko rancak tapi orang ke bininya, tapi memasak tak pandai. Hanya menelepon saya ko ndak mau WA bali sambal kaya dah. Ambo kok dapat bini mensabali sambal setaruh ya ndak bini jo ndak lah. Barana ke rancaknya. Dia ambo nang katuju bini ko pandainya membuat asam padeh patin. Ya kan? Kemudiannya membuat rendang masuk minyaknya ke daging tu. Kalau membuat kaliola saja sudah makan terasoyo lamaknya. Kok membuat gulai kambingnya aromanya rurui bulu hidung ni nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru taratak buluh ado nagari simpang tigo tetaplah kita bayi mantaguh, mudah-mudahan nanti masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, dan berilah aku kemampuan kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang lain sesudah aku. Fasakharna lahu riha, maka diberilah dia kemampuan oleh Allah kemana dia akan pergi kendaraannya angin. Dan kemudian syaitan diperintahnya menyelam ke lautan mengambil intan dan mutiara. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Setan dan iblis yang pemalas dibelenggunya di belakang dapur. Nah, kalau ini tidak saya terangkan, kira-kira apa maksudnya ayat yang saya bacakan ini? Sudah ada enggak ibu yang tahu? Saya ulang artinya ya. Ya Tuhanku, ampunkanlah aku
berilah aku kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang sesudah aku. Dan kemana pergi dia setelah berdoa ini, dijinakkan oleh Allah angin untuk jadi kendaraannya. Dan setan-setan diperintahnya menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara, membangun negerinya. Setan-setan yang tidak disiplin diikatnya, dibelenggunya di dapur. Kira-kira siapa yang punya kemampuan begini? Ini orang membaca Quran. Ternyata itu Nabi Sulaiman. Kira-kira raja dari zaman kini lain mungkin serupa Nabi Sulaiman. Kamapai kendaraannya angin. Kalau raja kini suka makan angin, raun ke sinan, raun kemari. Tu buat SPJ, hitung biaya perjalanan. Maka keluarlah biaya negara. Itu seluruh dunia cuy itu. Indah negara awak saja. Jadi Nabi Sulaiman kok dapatlah raja mode itu kini itu banyak terhemat biaya negara. Banyak terhemat. Kenapa? Kalau dia pergi dengan angin, perlu enggak BBM? Pertalit, pertama, aftur. Enggak. Ya kan? Dia tidak menganggarkan biaya untuk membangun negerinya. Dan tidak berhutang ke Cina. Ya kan? Nyo suruh setan jo iblis menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara. Jadi artinya raja yang seperti ini tidak akan ada sampai hari kiamat. Sekarang raja mengabek setan serupa Nabi Sulaiman tadi terdengar. Kalau indah menggeliang pak, tak manggu ada. Kira-kira ada ndak raja di dunia masuk kini nam bisa mengabek setan? Indah. Nan kapa angguan rajo dikabek setan atau manggulan. Jadi kalau raja diikat oleh setan itu banyak, sehingga yang didengarkannya bisikan setan. Dia rampas harta rakyat, dia susun undang-undang yang merugikan buruh, ya kan? Ditangkapnya ustadz sudah mengaji. Ada enggak di zaman kini kerajuan seperti itu? Ini bapak-bapak ibu. Dan dijebloskan ustadz itu ke dalam penjara. Ya kan? Jadi di zaman kini seluruh dunia rajonan banyak suko makan angin. Ya kan? Indak mengendalikan angin. Jadi kita doakan walaupun tak pas serupa Nabi Sulaiman, tapi minimal bapak-bapak raja tu punya IT. Apa tu IT? I itu iman, T takwa. Adik ibu-ibu jamaah masjid namanya kan? Masjid Imam Bonjol, ya Allah. Ya kan? Yang menulis nama pahlawan untuk masjid bukan orang Sumatera Barat, tapi orang yang tinggal di Pekanbaru, walaupun asalnya ada sebagian dari Keciambo. Kok jalan Imam Bonjol tadi? Kira namu musaji ke mana Imam? Agar kita jangan lupa siapa pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kalau di Aceh siapa? Di Jawa siapa? Di Sumatera Barat siapa? Di Telatang Kamang siapa? Kita harus mengenang jasa pahlawan. Ibu, Tuanku Imam Bonjol tu kalau ibu calik kan ada fotonya. Pakaiannya jubah dulu. Baju gamis tu pakai sorban. Senjatanya apa? Pedang. Kendaraannya kuda. Jadi rata-rata pahlawan nasional di zaman dulu itu ndak takui coba dia Belanda.
Senjatanya padang, kendaraannya kudo. Iya kan? Dan dia naik kuda itu jumplitan, sama dengan reklame rokok Marlboro itu. Nah, walaupun mereka berjauhan, tidak ada telepon, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada laptop, tapi mereka bisa berkomunikasi. Tengku Umar dari Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, mereka bisa berkomunikasi. Tuanku Tambusai di Riau. Hanya itu komunikasi. Ya kan? Hanya masukan di Allah suara bisikan kawannya tu dari jauh. Kenapa orang itu seperti itu? Hatinya bersih, Pak. Awak muka tak bisa itu gini dek banyak maliang piti covid. Orang tak mati covid di covid aja. Orang banyak dosa tu. Iya kan? Kalau ada orang gaib orang di rumah sakit meninggal, amul mengecek covid dapat pitih nyo bagi pitih je orang nan menyuruh mengecek engkau. Kejadianlah orang kau di akhirat nanti. Jadi hati kita telah banyak tertutup dengan dosa, maka kita tidak bisa berkomunikasi secara makrifat itu lagi. Ya kan? Nah ini. Itulah tuanku Imam Bonjol. Rupo disiko nyoyadian orang nama Musa. Sia dulu dan menyarankan, dan siapa yang menyetujui itu namanya sampai kini, mudah-mudahan masuk surga orang. Bab itu mana doa Ustaz. Tuanku Imam Bonjol ini menggerakkan pasukannya itu santri. Dulu pahlawan plus ulama, ulama plus pahlawan. Iya kan? Dengan apa? Mereka bergerak dengan pedang, senjatanya kuda, pakaiannya gamis, dia pakai sorban. Apa yang mendorong mereka bersemangat mengusir penjajah? Yaitu kalimat yang kita baca setiap kita bergerak di dalam salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi buati awak, Pak, orang-orang Islam kok gini, orang awak lo nama nuduh apa tu Islam, tu teroris, intoleransi. Kok masuk anak orang Islam ke pesantren, jangan dimasukkan ke sini, itu maraki bom. Nya calon teror, begitu ibu-ibu yang terhormat. Sedangkan yang mati-matian syahid pada jalan Allah, tergenang darahnya di persada ini, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, adalah pahlawan-pahlawan Islam yang sekaligus ulama. Lari Belanda dek orang wak, lari, ya kan? Tinggal duriannya selai. Durian bulan durian Belanda. Itu hebatnya. Tuanku Tambusai, tuanku Imam Bonjol, tuanku Cik Ditiro, tuanku Marjuan Palawan, Pangeran Diponegoro, ya kan? Kemudian tuanku Narenceh dari Tilatang, kamangnya keteknya pisamo jelado kutu. Lompeknya 3 kali tingginya. Itu tuanku Narenceh itu. Sekarang banyak orang menyalahkan Islam. Padahal orang yang merebut kemerdekaan ini pahlawan ulama yang sekaligus dengan santrinya. Tidak ada pedang, hanya dengan bambu runcing. Atau masuklah orang Asia menjajah awak balik. Atau namanya Jepang. Namanya Jepang. Aku tiko dijajah Jepang ko 3,5 tahunnya, Pak. Itu kecil orang gaik, dembo ndak masuk dok. Sebab Jepang masuk tahun 62, ambo lahir 52. Orang lahir tahun 65, siapa? Alum merakanya tu lain. Orang lahir tahun 65, kalau gaik gini tu. Tapi ndak ngerti dia lah Jepang menjajah tu. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasa tahun 60 iyo dia 42.
Sekutu kalah dek Jepang, Jepang masuk Belanda, kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulama nyo bunuhi, cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo bati lanjang, kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Orang mati ndak bakal pani jo kain putih do pak, tapi jo lapiak pandan. Sadonya nyo hilang di Jepang tu, bare gulo kain atau mengko kulit taruh kain orang. Adi kulit taruh tu basarang kapindiang. Tumo. Itu penderitaan orang kita di zaman, tapi mereka ndak kenal putus asa. Jalan selangkah indak sampai sepaku indak putih, kini gagal lisu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, baru nyo masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilek peraknya. Karena kegigihan, akhirnya orang bersatu, mereka juga dilatih berperang oleh Jepang. Maka Jepang itu karena telah keterlaluan, negaranya ditakdirkan oleh Allah dibom oleh sekutu, sepakat PBB, maka dibomlah Hiroshima dan Nagasaki. InsyaAllah bapak-bapak kaum muslimin lah menelepon lo orang Minang nak membuat musaji sinan, InsyaAllah Ustaz Ristawadi sampai lo ke Jepang. Lah menelepon ya pak? Ya kan? Ya kebetulan lapai ke Australia, lapai ke Malaysia, nanti ada gini cik bini saja. Apa-apa dan ibu. Ya kan? Mungkin kapai kaja Jepang. Ya kan? Ini para jemaah. Kalau menurut ibu-ibu sagai amboko 72, lain tak apa bini balik. Coba tanya dulu, lain tak apa. Lah kita tinggal situ dulu, kita taruhin cerita kali. Kan? Banyak nan berkomentar nampaknya. Ya kan? Itu ibu-ibu bapak. Ya kan? Akhirnya setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Tenno Haika menyerah. Anak buahnya di seluruh Indonesia juga tahu. Ya kan? Maka diserahkanlah senjata ke tentara PETA namanya. Tentara Pembela Tanah Air. Ingat tak sejarah itu? Siapa yang melatih tentara PETA itu? Jepang. Ya kan? Tapi nyo ndak kalah mental Jepang kau pak, itu kelebihannya. Nyo kumpul lah ulama di bawah jam gadang, iya kan? Bawah jam gadang tinggi itu di antaronyo ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka itulah nan ta'amuh tabi' ke matahari. Jepang kau menyembah matahari. Hanya suruh madok ke matahari itu ndak mu ayah Buya Hamka. Tuhan dan Allah. Ya kan? Nyo cuba mauji dek Jepang ko. Jepang ko kan ada padang tajam namanya katana. Orang nan santiang memainan padang tu namanya samurai. Jadi samurai itu ndak pedang dah. Orang yang memainkan. Awak kadang-kadang tak tahu dah pak. Padang samurai je ndak. Padang tu bahasa Jepangnya katana. Di mana kami cari ada to Suzuki pernya nan tagak tu ajib. Atau katana mereknya di muka mah. Mengko katana dia gia namo jan kalian larian kancang-kancang toko pernyo taga acok tahun jaon mudah tabalik. Kalau jatuh hang sadang kancang wa mati liang putui samo jo kanai padang atau mengko nyobue merek oto apa tu pedang bersilang katana. Nyopaku ayah Buya Hamka ko itu. Apakah ayah Buya Hamka ko ndak talok di padang? Yang jelas Allah berkehendak ketika itu memang ndak dimakannya di padang tu liau dok. Kata liau Allahumma kfina bima syi'ta. Bukan sihir pak. Ya Allah, saya berserah diri kepada engkau.
cukuplah engkau menyelamatkan aku kalau engkau berkehendak, mematikan aku kalau engkau berkehendak. Dia tidak minta selamat karena engkau yang maha kuasa ya Allah. Ternyata Allah menyelamatkan ayah Buya Hamka ini, iya kan? Malam buang padang tu di tulang beliau patah. Pucik Jepang tu, kau orang gini kau aja, setajam kau padang tak taluk, ya kan? Akhirnya Jepang ini minta maaf, nyo pakai baju kimono ayah Buya Hamka, kau tak mendandam, nyo taruh ke maninjau ke kampung nyo turui di Jepang, nyo pakai kimono baju adat Jepang tu. Baju kimono tu di Jepang bu, cukui menyongkok jo jilbab serupa ibu goselnya. Kimono tu pakaian Jepang yang sopan, lapang, tak tutui aurat sadanya. Kalau disongkok jo jilbab sama jo pakaian awak. Laki-laki bersih itu, nyo pakai kimono tu di Jepang ko, nyo pai mencari ayah Buya. Tiba di sinan, domo arigato gozaimasu masta. Tu hormat nanya tu. Kalau arigato, saya tu terima kasih. Kalau pakai domo, tu nyo hormati mana? Kalau dia kan demo kan? Itu demonstrasi. Di Jepang, domo arigato gozaimasu masta. Basimpuhnya, maafkan kami. Anda adalah orang yang dekat dengan Tuhan Anda. Tidak ada yang putus kepala orang kena samurai ini, tapi Anda diselamatkan oleh Tuhan Anda. Ya kan? Besoknya Jepang hilang Bukit Tinggi sadonyo, tinggal lubang nazel. Kau nak cerai buat pulanglah kampung. Kanalah pergi ke ngarai. Laya dojo Jepang senan. Ndak lubang je tinggal. Siapa yang berjuang itu ulama, santri, pahlawan. Islam itu produk Allah. Kebetulan nabinya nak dipercaya Allah orang Kalau orang terletak buluh ko nabi ya, abaso pakembaru ko Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab karena rasulnya orang Bukan kita Islam fanatik Arab, tapi mengikuti Allah dan Rasul. Jadi apa-apa jangan takut menyuarakan Islam. Boleh mau tanya cik Pak? Boleh? Ada enggak apa nala masuk Islam Nusantara? Ada? Kalau ada mati salah Pak lain. Ya kan? Supaya jangan gadang nado. Nah ada Islam Nusantara itu tu apa? Innad dina indallahil Islam. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kewajiban kita yang akan memilih pemimpin karena negara awak katanya negara demokrasi, daulatnya daulat rakyat. Akan begitu dalam teori, tapi masih ada dirampas harta rakyat. Rasanya di Kepulauan Riau kan namanya tampang di belakangnya. Tapi kalau tidak jadilah dah. Tidak. Ya kan? Untuk kepentingan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, rakyat kita yang telah bertahun-tahun di sana, itu yang akan teraniaya. Ajan tapi lihat jo pemimpin nama dia itu lihat sesudah awak baisuk memilih. Jadi hati-hatilah memilih salah pilih awak tanya ayo. Memilih laki saya tak pandai bu, ya kan? Tanya ayo tu. Setahun je awak baru nyolah bini leje lah. Pada awak rancak je lah. Sebab inyo panganai hati ke induk-induk kau siko kan hati. Itu laki-laki mato karanjang. Ibu galak mendengar itu pedusia dulu macam itu. Pedusia tu Ustaz, padusi induk puyuh. Lah sudah batalu nyo talu ko nyo tinggal. Laki nyo marah minta lu, nyo pai mencari laki je lain. Ajan ibu tiru itu nak. Itu namanya induk Ada akibatnya Ustaz, ada akibatnya. Dek puyuh tu indak disayang dek induknya belaki panjang
sehingga badannya ketek, ikunya singke, tabangnya ndak tinggi, acok di jari orang, dibakar orang, didabih. Karena nyo ndak pandai tabang tinggi, nyo jari di orang. Penyebabnya induknya kata. Cuk serentak balaki talu tinggal. Ada ndak jamaah musajid Imam Bonjol kena itu? Kalau ada ubahlah perangai lain. Sebab kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup ini dimulai dengan kepatuhan kepada Allah, bukan materi. Ibu ada ndak dengar uang orang sudah bermiliar, tapi kaum muslimin anaknya makan babayo kayaknya. Makan bayamnya sambok kaki di bawah merah, ndak bisa tapak kaki di pijaan. Makan mulai kambing tensi lan suana naik. Dimakan tunjang ndak bisa lutui di bawah beselo le. Pitih ba? Banyak. Anak boleh dimakan kantang lai babuy. Itulah tak kantang duit namanya. Kalau ndak boleh awak makan apa lai, itulah tak kantang namanya. Kalau lah kurang awak makanan yang bergizi, ya kan? Tubuh kita akan lemah. Semangat kita akan kurang. Ya kan? Ambonya suruh lalu di Pekanbaru ko di Pak Tony di Hotel Pangeran. Ya kan? Kironya di hotel ko untuk makan pagi itu banyak. Ya kan? Tapi deklah di jamu orang lo di musaji ndak teragut lelai. Di musaji le mengaji subuh tadi lama lo nasinya. Tambah lo je jaguang. Tu taluannya buya, ko tigo taluannya macam. Iya kan? Atau ndak lama lo nasi di hotel lah. Iya kan? Kaum muslimin, kalau di Siko Hotel Pangeran tu bintang 5 tu ndak? Asinan kami di laluan. Ndak elok jadi ustaz. Minuman ni talu makan lama dijapui joto. Jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustaz jangan ditolak, terima sel. Lai bapiti lah ustaz kanya. Kalau namanya yang ndak rancak do ustaz. Apa tu ustaz? Untuang sayui tapi dapet. Ya kan? Karena honornya bak kecik pengurusnya magianya. Aku lah barang mau mengaji, ndak ada orang sama honornya. Ya kan? Ini apa-apa ibu. Atuh. Begitu. Namun kita syukuri karena Allah masih memberi kita rezeki. Semenjak ibu berangkat dari rumah tadi, sengaja aku pergi ke Masjid Imam Bonjol untuk mendengarkan tausiah Ustaz Rizwardi dari Sumatera Barat. Semenjak ibu turun janjang sampai di sini, ibu nantikan saya selesai ngaji, kemudian setelah selesai ibu pulang, tiba ibu di janjang balik, malaikat baru berhenti mendoakan. Lain tak panik ya Ustaz, sejak kami pagi tadi sampai lo kami tiba di rumah mendoa senyo. Lain tak panik. Indak, bang ku tak panik malaikat, nyo ndak punya nafsu. Yang ada baginya akal. Ada malaikat ini Pak diciptakan oleh Allah menyandang aras, memikul aras Allah. Sajak disuruh dulu sampai kini tidak ada berhenti-hentinya. Tidak ada merasa panik karena nafsunya tidak ada. Tidak ada minum tetalu gitu. Sama jambu ko ayo putih panjang saja lagi orang. Ini bapak-bapak dan ibu. Ya kan? Itu ke arah ambos itu jangan masalah. Tadi Allah. Ibu dan bapak yang terhormat, apa doa malaikat untuk kami? Ingin tak ibu tahu? Maaf ya bu, doanya bukan mendoakan ibu kaya. Sebab seluruh malaikat sudah ditugasi oleh Allah adonan kemanurunan hujan, adonan kembagi rasaki, adonan kemencabuinya nyao, adonan menjago awak siang malam kamapai, adonan menulihan doso jo pahalo. Dia sudah tahu nasib manusia ini.
maka malaikat tidak akan pernah mendoakan kita jadi kaya. Sebab orang kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi yang didoakan malaikat itu lebih baik daripada kaya. Aduh, ya Allah, ampunkanlah dosa jamaah yang pergi ke masjid Imam Bonjol ini, ya Allah. Apa saja kesalahannya semenjak dia balik sampai sekarang, ampunkan ya Allah. Ya kan? Ampunkan dosanya semenjak dulu sampai sekarang ya Allah. Itu doa pertama. Doa yang kedua, engkau telah mengampunkan dosanya, telah engkau tip-ek dosanya, masukkanlah jamaah yang mendengarkan pengajian ini ke dalam surga ya Allah. Mana rancak jo kayo? Rancak doa itu lah kan. Orang kayo alun tentu masuk surga le bu. Lebih-lebihan dan sempili karyang. Ya kan? Nak mau bersedekah. Ada kotak infak nak mau nyo mesi, nyo galak ke kotak infak tu. Nampak nyo kotak infak sebetul tu, kotak infak tu. Masuknya ke dalam. Kalau galak saya ke kotak infak tu le mesinya. Tidak. Ya kan? Lai tahu ibu orang sempili. Ambo ke orang Piaman bertanya, ciri orang sempili itu jo, hari hujan payungnya kapik. Tak aja onda nyo igi. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam sakit. Akhirnya nyusi adik bini lalu di masjid. Di kalau ada apa-apa kau lalu di masjid itu tanda di usia bini tu. Karena kikir, ceke, sempili karyang, jaguang. Kita jangan kikir. Kikir tu lah itu ibu. Ada basi boleh sepanjang wak. Kasih. Itu orang bengke cok Mekah itu. Ba'a sifatnya kikir itu Ustaz. Orang lainnya gosok sampai licin dan inyo aja nusak. Atau kikir. Ya kan? Orang seperti ini akan dimarahi oleh Allah. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa hartanya yang banyak itu sebenarnya harta Allah. Hanya ditumpangkan kepadanya sebentar. Akan ditarik oleh Allah kembali. Berapa banyak orang sedang kaya, hartanya berlimpah, tapi dia meninggal tiba-tiba. Rumah kos 1000 kamar. Ya kan? Taranak Jawi 1 juta ikut. Tapi meninggal tiba-tiba. Bini muda. Ya kan? Lah sampai idahnya, hanya nikah je pacar lamanya. Nyo bawa ke rumah awak. Awak itu sedari kubur je lihat. Nikah bini dia balik aja. Itu Pak. Jadi bapak ibu yang kaya, infakkanlah harta itu sedikit. Tidak seluruhnya. Hanya sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak semuanya. Karena kita juga butuh harta. Anak kita akan sekolah, anak kita akan kuliah. Selesai dia kuliah dapat kerjaan, kita ke peminan. Minantu kok dapat lo jantan orang Periaman ke minantunya minta japui lo. Ini bapak-bapak dan ibu. Kan banyak pitih gunanya. Ya kan? Tapi kita selalu mengeluarkan infak itu untuk jalan Allah. Jadi doa malaikat itu dua saya. Ampunan jamaah ku ya Allah. Malaki ibu tiba di rumah aku nyo mendoa je mah. Kini ni sedang doa je mah. Masukkan ibu-ibu je pak-pak tu ke dalam sarugo. Coba bayangkan berapa jam dia mendoakan kita semenjak pergi tadi. Dia tidak letih. Coba bayangkan itu. Tapi ada cik kambo kecean. Walaupun awak kini di musaji, malaikat mendoaan, tapi ada nan tak dapat hasil doa tu. Siap, orang nan suko berutang pergi membayar uli. Kalau ada ibu nan cuy itu keluar salah nak dapat ibu doa tu. Mau utang murah balunak-lunak gigi dari lidah. Bekolah ke membayarnya cara ni orang nak minta kau. Lai tahu caran. Tak pacaran nak. Pacakaknya cakak orang tu. Sakitu utang dia sasak-sasak ana den je. Mengerengkangnya ke orang tu. Ketika menyalam dulu hanya lunak-lunak giginya jari lidah. Nanti ni mau jujulo dan bayi ni paguna wana. Tu den ke belaki balik.
kemayu wang pernikahan. Bila membayarnya beransang orang nama giutang. Orang nama dia itu tu dia mendoa nama malaikat nya kini di musaji ndak dapatnya. Keluar salah pak namanya utang nak mau bayar tu. Ndaknya doa ni malaikat. Itu dia. Tapi kan tak doa cerita tu tak. Dah. Tapi lagi hamba bu. Nya tawarnya dia orang melalui apa ko pinjaman ringan bunga lo. Untuk ada yang kamu pinjam pitih lah. Lalu gunanya lah. Orang rumah lah ngati anak lalape sadonya. Untuk apa pitih? Ya kan? Makan cok di bawah orang. Ini bapak-bapak. Rumah tu tempat tinggal. Itu aneh. Ya kan? Bini nak minta belian baju, tak lu ada lah. Dah belian baju cik dah. Anak dah orang cerita gini lah. Mudah-mudahan isteri saya itu diampunkan oleh Allah. Sebab dia wanita sabar. Yang kedua pandai menyimpan. Ada lo bini awak kau pak pariwat tiri. Ya kan? Awak tanah jo kayu. Kayu masih disiramnya minyak tanah. Tapi pariwat kau tiri lay duit api. Indah. Asia nang pariwat tiri tu. Nang gilo bau tang saya blender, bau tang mixer, bau tang rice cooker, bau tang vakum cleaner bau tang magic jar, bau tang laki, bau tang sana yang utang. Ini orang tak punya planning, tak punya rencana yang matang. Utang tu akan menyusahkan kita. Ya kan? Adulah cik leh produksi ko rancak dapat orang ke bininya, tapi memasak tak pandai. Hanya menelepon saya kau tak mau WA balik sambal kaya dah. Ambo kok dapat bini mensabali sambal saya taruh ya ndak bini jo ini ndak lah. Barana kerancaknya. Dia ambo nang katuju bini kau pandainya membuat asam padeh patin. Ya kan? Kemudiannya membuat randang masuk minyaknya ke daging tu. Kalau membuat kaliola saja sudah makan terasoyo lamaknya. Kok membuat gulai kambingnya aromanya rurui bulu hidung ni nyo. Ya kan? Kemudian tioknya ke memasaknya tanya kawak dulu. Ya kan? Sambal nang kalama. Itu berusi narancak pak. Tak bantunya saya. Ya kan? Alah narancak bantunya memasak tak pandai badaknya 5 macam bantunya. Lipstiknya adonan hitam, adonan sirah, adonan kuning, adonan ni hijau. Itu menggili bulu mata. Kau saya kapai baralek 5 jam. Ya kan? Itu tak ada gunanya. Jadi perempuan yang baik itu apa? Ibu Aisyah, isteri Fir'aun. Ibu Aisyah tu kalau kamu masaknya pagi, ya kan? Tunyo tanyo Fir'aun tu loh. Dah Bang kau galak ibu. Kan? Sama nang kalamak dah nang kalamak tu kan dak nan maha no. Iya kan? Ikan patin, ikan semak baru dapet di batang air, mani ndak daging. Dipanggil masin atau dia sampah pade tu dibuat rimbang mata kambing pario. Ya Allah ya Tuhan tu abi nasi tu. Ada nak kamu tanya cik lah beli ya kan? Ibu mana suka suami perokok je ndak? Suka ibu ndak perokok? Lain terangkan dapat tak? Bonci ayam muncul ni nyo. Apa nak lalok je nyo? Muncul bonci ayam. Ya kan? Mangko barantilah. Baca rohnya Ustaz, tahan saya. Memang payah ambo dek perokok dulu ambo patuh lo nasihat dokter. Pak Ustaz, setelah berhenti merokok, berapa uang Pak Ustaz beli rokok itu sehari, tabungkan. Saya sudah coba sebab saya perokok juga kata dokter itu. Tidak lama Ustaz, 11 tahun dapat biaya umrah.
Awak tu kalau lama rokok awak pak sajak ketek bujang dulu, ala barakali umrah hendaknya tu. Tapi ada orang membawa ambo mengaji ke Sungai Panuh, iyo lo nandinya tu. Katanya Ustaz percaya atau ndak? Lebih dahulu ambo berhenti merokok dari Ustaz. Lawara, lah hampir 5 tahun. Dek rajin ambo menabung, ya kan? Tu dapat ambo membangun ruko, jo membali tanah di Sungai Panuh. Setahun lagi di Pasewan, tu tawakal sadonya. Akan sama saja merokok. Saya mau lihat. Alana ambo empitih membuat ruko tawakal aja. Esok saja lihat. Kan? Dek sama-sama tawakal. Kalau itu lo pendapat pak merokok salah. Tapi terpulang kepada kita masing-masing. Yang jelas dia merokok itu mubazir atau bisa disebut kita tidak bersyukur ke Allah. Tu pernah jamaah bertanya ke Ustaz Samad, Ustaz, kami lagi berhenti merokok tu berulang lah balik. Nanti kok masuk surga kami Ustaz, lagi ada rokok di dalam. Jawab Ustaz Samad, ndaknya kecil ada rokok dah. Nyo baca Al-Quran surah Fusilat. Apa bunyi surah itu? Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau minta di surga itu disediakan. Apa yang engkau inginkan ada. Pijawi Ustaz Samad, kalau kau menyalai rokok tu apa harus kena rokok je. Dah ada api di surga. Ya kan? Kecil orang tu, cek. Jadi artinya sebenarnya di surga tidak ada rokok. Jadi supaya apa? Tidak tagamang. Bapak ingin neraka, ingin surga. Ingin surga. Jangan tagamang apa masuk surga. Itu rokok tidak ada. Arantilah saja ini. Lain terang ada pak tu. Kau tidak tu stres masuk surga nanti rokok dah. Itu salah kaji awak sore kini. Kalau panjang mana bosan awak tanya tu hari laku 6 kurang seperempat lo. Sudah maghrib ada lo wirid cek lai, sudah isya ada lo cek lai, iya kan? Sudah tu baru bisa dapat istirahat. Bini ndak lo ada kemerawat. Ini bapak, iya kan? Atunya, iya kan? Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Kalau dia agak maaf ambo bah. Kok salah ambo menurut ibu agak maaf ambo pak, ya pak. Ya kan? Kalau ndak berhenti pak besok tu ndak urusan den kan ndak dennya bagi pak piti pembeli rokok mah. Besok salah sampai mati. Ya kan? Dirawat ke besok namanya. Ya kan? Ndak ada merokok, merokok tu ayam. Ya kan? Merokok namanya. Nah, saya doakan jamaah yang datang hari ini sehat walafiat. Saya sakato suami istri. Anak cucu jadi anak cucu yang saleh dan salehah. Rezeki bertambah banyak. Nan mengalih gadang labonya. Nan menjando dapat laki balik. Ya kan? Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dunia dan akhirat. Salah ke Allah hamba minta ampun. Doa awak pendek saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Fastabiqul khairat, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.